Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan share video live trading scalping saham saya di saham CNMA di tanggal 3 Agustus 2023 nih teman-teman. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual dan beli saham apapun. Jadi keputusan jual dan beli saham sepenuhnya dari tangan teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Nah, ini kita masih menunggu beberapa detik lagi sebelum marketnya open ya teman-teman. Di kiri atas tuh ada beberapa saham yang jadi watchlist saya. Nah itu ya. Nah, di situ saham CNMA udah naik ya sekitar 0,6 sampai 1,25%. Nah ini saham Demas yang juga jadi salah satu watchlist saya. Saya masih coba lihat-lihat dulu ya. Market opening baru beberapa detik. Masih coba pantau-pantau dulu. Nah ini saham Wins tapi bid overnya tipis ya, CNMA yang lebih tebel ya bid overnya dan dia langsung lompat naik. Oh sorry saya belum masukin pin, ternyata tadi mau HK di 322 tapi tapi nggak dapat barang. Tadi saya cepet mau ambil di 322 itu sebenarnya alasannya simpel ya teman-teman, karena di 320 ada bid yang cukup tebal ya teman-teman, seperti itu. Dan terlihat buying power masih cukup kuat ya di saham CNMA pagi hari itu ya. Nah, ini saya masuk tapi dalam jumlah yang tidak terlalu besar ya. Saya masuk hanya 40 lot aja. Saya masuk 40 lot di average 324. Nah itu teman-teman ya. Kita masih menunggu. Dia ada selling juga tuh, turun nih teman-teman, turun 1 tick di 322 dan pada saat itu ini dibawanya dalam sekali. Saya udah mau prepare untuk cut loss di 320 ya, sekitar 2 tick di bawah saya mau cut loss teman-teman. Ini sempat nge-freeze deh, ternyata dibawa turun lagi ya. Nah itu tuh teman-teman sampai ke zona merah di 314. Nah tapi di 310 itu diganjel dengan 100. Nah dia langsung lompat lagi ya. Di 310 ada 100 ribuan lot yang ngejaga dia tuh teman-teman, kalau kita pelajarin bid overnya nih ya. Nah, ini saya coba withdraw di 322 tapi saya siap banting ke bawah. Nah pertimbangan saya pada saat itu di 316 cepat berkurang teman-teman ya. Nah itu benar ya, cepat berkurang langsung jadi dia berkurang, jadi langsung saya buang. Tadi videonya saya cepetin. Nah ini saya masuk lagi di 324 teman-teman, dapat barang ya. Saya masuk sekitar 80 lot di average 324. Jadi memang pada saat itu CNMA belum lama listing ya, mungkin masih 1-2 hari setelah listing nih, harganya masih volatil sekali ya teman-teman. Dan volatilitas ini yang saya manfaatkan untuk coba-coba cari cuan pada saat itu ya. Nah, ini sebenarnya tadi saya udah ada salah ya, 324 saya masuk nih, saya masuk lagi di 326. Jadi average saya kalau teman-teman lihat itu average itu 325 ya dengan jumlah 180 lot. Nah di 330 itu ada over tebel ya teman-teman, 179 ribu lot. Masih coba saya pantau-pantau. Nah itu ya 160 ribunya saya coba jemur 1 tick aja. Nah ternyata dia malah dibawa turun tuh teman-teman. Langsung tadi saya amen ya antriannya, saya mau siap-siap cut loss atau mau coba beli lagi di bawah gitu ya. Tapi pada saat itu saya masih lihat-lihat dulu ya, karena secara size juga belum terlalu besar. Dan kalau misalnya size-nya seperti itu belum terlalu berpengaruh ya secara psikologis ya. Jadi masih cenderung tenang seperti itu teman-teman. Nah itu masih saya coba tunggu-tunggu, masih coba saya lihat-lihat. Sebenarnya ada juga saham Maha yang juga volatil ya teman-teman. Itu di salah satu watchlist saya, tapi saya udah memilih masuk di saham CNMA. Jadi memang tidak semua watchlist saham saya tuh saya masuk di situ ya teman-teman. Saya biasanya pakai feeling juga untuk pilih mana yang mau saya masuk, dan itu dibawa turun lagi ya sampai ke 320. Tapi ini kalau saya perhatikan teman-teman, yang guyur ini cenderung kasar, diguyur ke bawah gitu ya. Tapi yang market maker yang melakukan pembelian itu dia pelan-pelan, tapi tetap ada terus. Dia mungkin
pakai fasilitas split order atau ordernya dikit-dikit gitu ya. Beda dengan yang pelaku penjualnya itu teman-teman, yang penjualnya itu langsung guyur deras ke bawah seperti itu. Nah, karena tadi saya pribadi masuknya udah salah ya teman-teman tuh. Jadi saya udah nggak nah bantingan deras sekali teman-teman. Saya udah mau siap-siap mau cut loss tuh. Nah, ternyata pada saat saya mau klik cut loss tuh malah dia turun lagi, jadi antrian cut loss saya tuh nggak kena ya teman-teman. Dan ketika dia di low-nya di 304 dia naik tuh teman-teman deras. Jadi saya langsung coba antri masuk lagi di 308 dan 310 ya. Nah, itu dapat. Jadi memang kalau sahamnya lompat dibanting turun, dia biasanya lompatnya lebih tinggi lagi kalau seandainya masih ada buying power dan lebih mudah ya. Nah, ini saya coba jemur antrian saya 1 tick di atas average saya ya teman-teman, dan di 308 saya nggak dapat barang. Kalau seandainya di 308, 306, 304 dapat barang tadi, mungkin cuannya udah lumayan banget nih kalau teman-teman lihat. Itu ya di tengah banyak yang melakukan pembelian ya teman-teman tuh. Tapi dia jumlahnya kecil-kecil. Nah, tuh teman-teman kalau lihat di tengah di harga 312 tuh mulai banyak yang makan ya. Tapi dia diisi terus ya teman-teman, perhatiin deh. Nah, 7.000, 1.000 ya, 1.000. Nah, diisi lagi jadi 6.000, jadi 5.000. Nah, itu yang tadi yang membuat saya mau coba-coba amen order saya turun ke bawah, karena memang kalau seandainya overnya itu diisi dengan jumlah yang tebal volumenya, biasanya secara psikologis pelaku marketnya itu akan cenderung ikut gitu ya. Jadi nggak mau nge-buy gitu. Jadi justru malah secara psikologis berpengaruh gitu ya. Nah, ini di 312 udah mulai ditebelin ya 10.000. Itu perlahan teman-teman perhatiin juga yang 314-nya dimakan diisi lagi, dimakan diisi lagi. Jadi memang seperti ada yang ngejaga ya supaya dia nggak naik, dia nggak mau ngejual di area situ, tapi tetap ada market maker yang mau ngangkat harganya teman-teman. Tapi dalam kondisi seperti ini ya, saya masuk udah cukup lumayan ya, market value-nya udah sekitar 25 juta. Saya nggak akan berani untuk atau berharap dia bisa naik atau cuan lebar ya, istilahnya naik tinggi atau cuan lebar. Saya kalau udah seperti ini yang penting saya bisa jual fee aja, nutupin fee aja udah lumayan teman-teman ya. Karena tadi memang di awal tadi kalau teman-teman perhatiin saya masuknya salah, ngaco gitu. Karena kalau menurut saya ya, lebih baik kita masuk dalam size jumlah yang besar dan ngambil cuan tipis-tipis daripada ngambil beberapa harga ya. Ngambil average beberapa harga itu biasanya udah mostly kalau saya banyak ngaconya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, itu di 318 ada yang cabut over. Jadi antrian saya 800 lot saya di 318 sepertinya udah masuk antrian terdepan ya. Dan itu 316-nya jadi bid yang lumayan tebel, 318 diisi lagi, tapi antrian saya itu udah di depan ya teman-teman. Jadi saya kalau udah kayak gini mungkin istilahnya bisa dibilang cuan bungkus, yang penting nggak loss aja. Jadi dia udah di atas fee saya buang gitu teman-teman. Ya memang karena max kalau teman-teman, nah itu ya order saya dapat ya, karena memang di max cash-nya saya juga masih agak lebar ya, jadi memang masih bisa tenang. Ini tadi sempat hijau, saya akhirnya cuan 100 ribuan ya, lumayan ya teman-teman buat beli kopi. Jadi mungkin pelajarannya di scalping kali ini tadi entry-nya salah, karena beruntung saya masih punya cash, jadi saya bisa average di bawah dan nunggu harganya naik dengan menunggu dan memanfaatkan volatilitas. Tapi secara trade plan-nya ini udah ngaco nih teman-teman di CNMA, tapi beruntung masih bisa cuannya bisa kebeli kopi ya sama nasi bungkus ya, lumayan ya teman-teman. Mudah-mudahan ada pelajaran buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, salam cuan, thank you.